Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriska Prabusma. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian pekerjaan pada usia madya. Usia madya pada umumnya berkisaran pada umur 40 sampai 60 tahun. Dengan itu adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental yang dapat kita lihat. Pada usia madya, faktor penentu kepuasan kerja dapat kita lihat dari yang pertama adalah gaji atau upah, yang kedua adalah kondisi kerja, dan yang ketiga adalah hubungan kerja. Namun perubahan-perubahan kondisi kerja pada usia madya ini dapat ditandai dengan yang pertama, sikap sosial yang sudah mulai tidak menyenangkan karena faktor usia yang sudah semakin bertambah. Dan yang kedua adalah strategi rekrut karyawan. Yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan otomatisasi, dan yang keempat kerja kelompok. Yang kelima, peranan seorang istri. Yang keenam adalah masa pensiun wajib. Ketujuh, kekuasaan dalam bisnis besar, dan yang terakhir adalah resolusi. Pada usia madya ini ada juga bahaya pada pekerjaannya. Seperti yang pertama adalah kebosanan, yang kedua perasaan terperangkap, dan yang terakhir adalah pengangguran mobilitas geografis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kondisi yang merumitkan penyesuaian diri terhadap pola keluarga pada usia madya. Ada 7 kondisinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan fisik. Yang kedua, hilangnya peran sebagai orang tua. Yang ketiga, kurangnya persiapan dalam keluarga. Yang keempat, perasaan kegagalan. Yang kelima, merasa tidak berguna lagi pada keluarga. Yang keenam, adanya rasa kecewa terhadap perkawinan. Lalu yang terakhir, melawan anggota keluarga yang sudah berusia lanjut. Penyesuaian diri merupakan proses berkesinambungan berupa reaksi individu terhadap berbagai stres yang muncul dalam kehidupan individu. Penyesuaian diri akan terwujud apabila perilaku individu yang mampu untuk menerima dirinya sendiri, memiliki hubungan positif dengan orang lain, mandiri, dan dapat menguasai lingkungan, serta memiliki tujuan hidup dan masih mampu untuk mengembangkan dirinya. Penyesuaian diri diperlukan dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Ada berbagai perubahan dalam kehidupan seseorang, mulai dari bayi yang baru lahir sampai dengan orang pada tahap akhir kehidupan atau yang kita sebut dengan lansia atau lanjut usia. Di mana lansia ini yang membutuhkan penyesuaian diri dengan baik. Seseorang lansia mengalami banyak perubahan, bahkan pada tahap ini dicirikan berbagai tahap kemunduran. Karena pada tahap ini, seseorang lansia mengalami kemunduran baik kemunduran secara fisik maupun mental, sehingga hal ini dapat membawa permasalahan yang sulit dan unik bagi seseorang yang tidak siap menghadapinya. Contohnya, penyesuaian diri karena kehilangan pasangan pada lanjut usia. Perlu cara yang berbeda antara pria serta wanita. Para ahli berpendapat bahwa cara pria dan wanita mengatasi pengalaman yang menyebabkan stres amat dipengaruhi oleh proses belajar sejak kecil. Kemudian, Calhoun atau Aquila mendefinisikan sebagai penyesuaian diri yaitu proses interaksi yang berkelanjutan terhadap diri sendiri, orang lain, serta dunia sekitar. Penyesuaian diri dapat dilakukan oleh mengubah tingkah laku sampai ditemukannya reaksi yang tepat, sehingga masalah dapat diselesaikan. Kemudian ada aspek penyesuaian diri. Pada dibedakannya menjadi 2, yaitu penyesuaian diri yang baik dan penyesuaian diri yang buruk. Penyesuaian diri terhadap masa kakek nenek dan juga penyesuaian diri terhadap pasangan. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu penyesuaian diri terhadap masa kakek nenek. Kelahiran seorang anak dalam keluarga menyebabkan adanya kakek nenek dan terbentuklah hubungan di dalam keluarga dan lintas generasi. Menjadi kakek nenek merupakan suatu harapan yang dinantikan. Terdapat fase ritus peralihan pada usia dewasa, di mana jika individu berumur
di mana jika individu berumur panjang maka ia bisa menjadi kakek nenek selama kurang lebih sepertiga dari masa hidupnya. Menjadi kakek nenek adalah peran yang penting dan dihargai dalam keluarga di mana anggota keluarga memiliki pandangan tertentu terhadap keberadaan kakek nenek dalam keluarga, khususnya tentang apa yang akan diajarkan kepada cucu mereka. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penyesuaian diri terhadap pasangan. Penyesuaian diri terhadap pasangan merupakan suatu usaha untuk mencapai pengenalan dan pengertian pada kebutuhan, keinginan, harapan, berbagi minat, tujuan, nilai, dan juga pandangan dalam hubungan pernikahan. Dalam pernikahan, hubungan interpersonal memainkan peran yang sangat penting. Semakin banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal suami istri pada masa lalu, maka mereka akan semakin mampu mengembangkan wawasan sosial, mau bekerja sama dengan orang lain, dan mampu menyesuaikan diri dengan baik dalam pernikahannya. Penyesuaian dengan pasangan dapat diukur dari komitmen pada kelanjutan hubungan, frekuensi bertukar pendapat, memahami dan berbagi minat, memberi dan menerima cinta, serta bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai penyesuaian diri terhadap masa kakek nenek dan juga penyesuaian diri terhadap pasangan.